'cause I'm a fool for your love. Garden Dreamer si film di sini, nah udah lama banget nih kita nggak kembali ke mode apa itu tidur kan? Yang akhirnya setelah libur yang udah cukup sering nih beberapa minggu terakhir, akhir-akhir ini mau di manga atau anime, kita akan rilis lagi untuk spoiler One Piece chapter 1083. Yang seperti yang sudah kita bahas di chapter 1082 lalu, yang rilisnya kecepatan karena untuk versi legalnya baru rilis kemarin minggu malam, jadi kita baru mendapatkan rilis chapter 1083 seharusnya di tanggal 9 sampai 12 Mei. Yang bisa dibilang sekarang juga cukup kecepatan nih untuk spoilernya karena sudah keluar dari minggu malam yang seharusnya rilis resmi untuk chapter sebelumnya. Serta sedikit disclaimer, untuk spoiler kali ini karena belum terkonfirmasi oleh Redon yang biasa dipercaya lah ya di dunia perspoileran One Piece. Jadi untuk spoiler kali ini dirilis oleh pihak lain yang biasanya sih nggak 100% dipercaya, tapi mungkin ya bisa 80-90% lah untuk kebenarannya, mungkin bakal ada miss dikitnya. Jadi terima saja dengan santai dan jangan terlalu diseriusin untuk spoiler biasa. Dan pastikan kalian juga tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena untuk situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadaw. Dikatakan judul untuk chapter 1083 ini adalah The Truth of That Day, yang akhirnya kebenaran di referee pun akan terungkap langsung seperti yang sudah kita prediksikan bersama-sama di review kemarin. Udah saatnya lah bagi Oda untuk menjelaskan insiden referee ini yang terjadi di awal chapter 900-an dan di-spill untuk masalah Sabo di chapter 956 yang bisa dibilang itu lebih dari 100 chapter lebih yang lalu. Yang kelamaan kan kalau harus ditunda-tunda begitu saja. Jadi emang sudah seharusnya kita mendapatkan kebenaran terkait apa yang sebenarnya terjadi di referee lalu. Untuk cover story sendiri kita diperlihatkan Doflamingo sang mastermind yang akhirnya juga nih setelah sekian lama. Tapi lagi-lagi karena ini masih spoiler, kita masih belum tahu apakah itu cover request seperti biasa atau kita sudah masuk ke cover story yang baru. Untuk chapter sendiri dimulai dengan Sabo, Iva-chan, dan Dragon yang membicarakan semua hal yang terjadi di referee lalu, di mana kita mendapatkan ke-8 negara yang memutuskan untuk melawan pemerintahan dunia karena apa yang sebelumnya terjadi kepada kerajaan Lulusia. Dan ke-8 negara ini pun tidak mau membayar pajak ke pemerintahan dunia atau yang mungkin yang disebut sebagai Heavenly Tribute, dan akhirnya pemerintah mereka menurunkan pasukan mereka yang disebut sebagai Holy Knight atau Ksatria Suci. Itu pun untuk berurusan dengan para pembelot-pembelot dari negara yang memutuskan untuk melawan mereka. Jumlah dari Ksatria Suci itu ada 9 orang. Yang sejujurnya ini cukup menarik nih sebutan untuk mereka, dan kenapa angkanya harus 9. Nah untuk hal ini akan coba kita hubungkan ke berbagai hal lain, terutama dengan ke-8 negara yang melawan juga di video terpisah. Di mana komandan revolusioner yang pergi ke Mary Joyce yaitu Sabo, Morley, dan Lindbergh dikatakan mereka benar-benar melawan Admiral Aramaki dan Isou. Di sini diperlihatkan beberapa pertarungan seperti Karasu yang menyerang menggunakan gagak-gagak kepada Isou, dan Morley dia menusuk Aramaki dengan senjatanya tersebut. Serta kita juga mendapatkan jika ada gangguan dari CP0 yang mengganggu duel tersebut karena CP0 ini ada urusan dengan Putri Vivi. Di mana bagi Sabo sendiri tujuan utama mereka untuk pergi ke Mary Joyce sudah tercapai karena seperti yang dikatakan sebelumnya, tujuannya adalah untuk mendeklarasikan perang kepada Tenryubito atau pemerintah dunia dengan cara membakar bendera yang terdapat langsung di Mary Joyce yang kita lihat sendiri. Yang sama lah seperti apa yang Luffy lakukan di Enies Lobby, tetapi untuk hal ini langsung di tanah suci bos, yaitu di Mary Joyce. Dimana bahkan tidak hanya tujuan utama itu saja, tetapi mereka juga berhasil membawa pulang Kuma seperti yang kita lihat sebelumnya. Ya walau naas nih, entah kenapa apa yang terjadi kepada Kuma, dia sekarang harus menghilang dan berusaha memanjat ke Red Line yang dari asumsi Dragon di chapter lalu ada program yang membuatnya harus kembali ke Mary Joyce. Tapi untuk itu juga kita harus menunggu konfirmasinya seperti apa, entah apakah ada hubungan dengan Pulau Egghead, Bonnet, dan lain-lainnya kita masih belum tahu. Dan karena satu tugas sudah sukses juga, makanya pasukan revolusioner sekarang sudah siap untuk meluncurkan misi yang sebenarnya.
di mana pasukan revolusioner ini terbentuk 22 tahun yang lalu dengan 3 founder yang kita seharusnya bentar lagi bakal tahu nih apa yang sebenarnya akan mereka lakukan dan tujuan sebenarnya selain hanya untuk mendeklarasikan perang saja kepada pemerintah dunia. Di mana lanjut di sini pun Dragon berkata kalau perang di antara keduanya benar-benar sudah dimulai dengan perbuatan para ksatria suci tadi dan pasukan revolusioner juga yang sudah memulai pergerakan pertamanya dengan cara menghancurkan kapal yang menyuplai ke Mary Joyce. Dan jika kita kembali ke referee lalu, diperlihatkan di sini berita tentang kematian Raja Cobra dan Sabo juga yang akhirnya dikambing hitamkan dan dialah yang dikatakan membunuh Cobra. Untuk hal ini sudah kita dapatkan di chapter 956. Yang dikatakan juga di sini kita melihat flashbacknya saat Cobra akan bertemu dengan Gorosei. Di situ dia meminta Pel dan Shaka untuk menjaga anaknya alias Putri Vivi. Dan dikatakan di akhir chapter Vivi dia bersama dengan Rob Lucci yang sepertinya itu perintah tangkapan oleh Gorosei juga, di mana Karasu dia melawan Fujitora dan Morley melawan Green Bull. Di sini tidak dikatakan terkait Sabo yang ada di mana, yang kemungkinan dia sedang menelusuri Mary Joyce yang akhirnya mungkin saja dia bertemu dengan Im-sama. Dan seperti yang kalian dengar di versi spoiler kali ini, mungkin banyak yang ngerasa bang kok lompat-lompat banget sih, nggak runut sama sekali. Ya karena memang seperti itulah spoiler apa adanya yang didapatkan di forum resminya juga, yang seakan-akan terlempar-lempar begitu saja. Dan sudah saya bahas juga di bagian awal tadi, untuk leakersnya atau yang merilis spoiler ini bukanlah orang yang biasa, makanya mungkin untuk spoilernya kurang runut dan tidak biasa. Jadi lagi-lagi terima saja dulu untuk spoiler yang sudah ada, dimana mungkin untuk versi lengkapnya akan kita bahas seperti biasa jika memungkinkan besok malam atau Rabu malam jika sudah benar-benar keluar. Dan poin menarik yang kita dapatkan juga adalah akhirnya referee setidaknya terungkap dan seharusnya juga akan memakan lebih dari satu chapter, karena dikatakan sepertinya ditutup dengan Vivi dan Lucci saja, yang pastinya untuk lanjutan lainnya akan kita dapatkan di chapter selanjutnya dan minggu depan juga tidak libur. Di mana sejujurnya mini arc atau mungkin lebih tepatnya kebenaran tentang referee ini adalah satu hal yang perlu kita semua ketahui, karena banyak sekali insiden yang terjadi di referee ini, mulai dari apa yang raja-raja bicarakan di sana, karena dikatakan pasca referee keadaan dunia benar-benar sangat kacau, yang selain si Cibuka yang dihilangkan pun pasti ada hal-hal lain juga yang dibahas oleh mereka. Mungkin kita akan diceritakan hal ini juga, serta masalah Sabo, Cobra yang kita masih belum tahu lengkapnya juga, dan si Pinol di sana ngapain untuk menangkap Vivi kita pun masih belum tahu. Yang akhir-akhirnya kita juga melihat bagaimana Vivi bersama dengan Walpole ada di kapal Morgan. Untuk si Pinol terlibat pastilah yang kita lihat sebelumnya di Mary Joyce, yaitu Lucci, Kaku, Stussy, dan mereka-mereka lagi. Dan terakhir, duel Admiral melawan Komandan Revolusioner juga kita masih belum tahu apa yang benar-benar terjadi di sana, plus apa juga yang Sabo lakukan ketika dia melihat sosok Imo. Yang coba tuliskan pendapat dan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang chapter ini di kolom komentar yang akan kita coba diskusikan di video analisis nanti. Serta ngomong-ngomong tentang Sabo, kita juga ada loh desain untuk Our Flame Emperor ini, dan tidak hanya itu, sekarang DNA merchandise sudah ada di TikTok Shop juga. Bahkan ada diskon besar-besaran untuk pembelian melalui TikTok Shop ini. Ya kali pada nggak pakai TikTok, jadi langsung check out sekarang pembelian super mudah melalui TikTok Shop ini dan dapatkan promo jor-joran di toko kami, di mana pembelian tentu saja bisa COD dan banyak voucher lainnya juga. Langsung klik link di deskripsi video di bawah ya, karena promo sangat-sangat terbatas. Dan itu untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.